teman-teman semua. Nah, hari ini aku Hiromi bakal jadi moderator di Your Say Class Pick the Card. Nah, di acara ini kita bakal seru-seruan nih dengan membaca tarot. Apalagi kan ini mau menyambut tahun 2022 ya. Kira-kira gimana sih peruntungannya soal asmara, karir, dan keuangan. Nah, nanti serunya di acara ini akan ada 5 orang yang bisa berbincang dengan narasumber kita yang keren banget ini buat dibacain nih soal tarotnya. Nah, hari ini untuk pembicara kita itu ada Mbak Danik Yanuar. Nah, Mbak Danik Yanuar ini adalah seorang pembaca tarot yang sudah berkecimpung di dunia tarot ini selama 6-7 tahun sekitar 6-7 tahun, dan siap banget nih membaca peruntungan dari tarot yang teman-teman pilih nanti. Halo Mbak Danik. Hai Hiromi, hai semuanya. Kedengeran nggak suara? Nah, kedengeran kok Mbak. Apa kabar nih Mbak Danik? Aku baik, Hiromi gimana kabarnya hari Aku ini? juga baik. Sehat, agak mendung tapi tak mengapa, suasananya makin syahdu gitu ya. Nah, Mbak Danik, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih sebenarnya tarot itu apa sih? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Mbak? Oke, tarot itu adalah, ini pakai sejarahnya dulu nggak? Dulu tuh awal-awal dulu tarot itu ada di awal-awalnya dulu adalah dari Italia. Tapi ini memang sangat simpang siur gitu. Di Italia dulu ada permainan namanya tarocci gitu. Terus mereka main kartu, terus kemudian ditemukan bahwa ternyata sih kartu si tarocci ini ya dulu kayak bapak-bapak di sini lah main gaple di pos ronda gitu kan. Terus ternyata si tarocci ini ditemukan bahwa dia bisa buat membaca pertanda semesta nih gitu. Akhirnya kemudian digambarlah oleh seseorang, si Smith ini dia menggambar kartu tarot ini, kemudian muncullah dari gambar itu kan muncul simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya ini kemudian bisa dibaca gitu loh sebagai pertanda semesta gitu. Jadi tarot ini bisa digunakan untuk kita bisa bilang membaca pertanda gitu. Semacam itulah. Wah, seru banget ya, berawal dari kayak main gaple di pos ronda nih, tiba-tiba bisa jadi membaca alam semesta gitu ya. Yes. Nah, teman-teman pasti penasaran banget nggak sih untuk mencoba pengalaman dibacakan tarot oleh Mbak Danik. Tapi sebelum itu, Hiromi mau ngasih tahu dulu nih, kalau misalnya dari suara.com itu sedang mengadakan Suara Community Institute. Nah, nanti di program ini adalah sebuah inkubasi untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia jurnalistik ataupun konten creator. Nantinya teman-teman akan mendapatkan pelatihan yang pasti seru banget dan syarat akan pengalaman di Suara Community Institute ini. Gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan ini acaranya institut ini nantinya akan dijalankan secara offline di Yogyakarta, dan pendaftarannya dibuka sampai 31 Desember. Nah, nanti teman-teman yang menarik bisa banget nih langsung daftar di Suara Community Institute. Begitu. Jadi nggak usah lama-lama, pasti teman-teman pengen banget kan, penasaran, wah aku beruntung nggak ya bisa dibacain tarot sama Mbak Danik. Oke, teman-teman kemarin pasti ingat kan ada postingan di Instagram Yorsay yang minta untuk komen nih. Nah, kita udah milih beberapa nama yang telah komen di postingan tersebut untuk dibacakan tarot oleh Mbak Danik. Siapa aja ya? Oke, aku bakal bacain yang pertama. Itu ada @Reza Rizky atau Kak Reza Rizky Amalia. Nah, ada nggak nih Kak Reza Rizky? Mungkin bisa muncul dulu? Belum ya? Oke, kita ke Kak Catherine. Username-nya di Instagram catherine.eka.laila. Apakah Kak Catherine menghadiri acara ini? Yeah. Mungkin Kak Catherine boleh ngechat dulu? Wah, langsung nih hadir, semangat banget. Gimana nih perasaannya Mbak Catherine? Nah, teman-teman bisa on cam ya buat ikut acara ini biar makin seru. Termasuk Kak Catherine, bisa dinyalakan kameranya, Kak? Kita nyalakan kamera, terus bisa dinyalakan juga mic-nya untuk Kak Catherine.
Nah, oke Kak Catherine. Boleh dicoba dulu suaranya masuk atau enggak? Halo Kak Catherine. Oke, suaranya belum masuk nih Kak. Mungkin bisa dicoba lagi? Halo. Hai, terdengar? Sudah terdengar. Oke, Kak Catherine, aku mau kasih tahu dulu buat rules-nya. Jadi, Kak Catherine nanti bakal dibacain tarot sama Mbak Dani, tapi nanti Kak Catherine cuma bisa tanya satu pertanyaan aja. Nah, satu pertanyaan ini bebas, bisa apa aja, karir, jodoh, dan lain sebagainya, bebas Kak Catherine, tapi cuma satu aja ya, Kak. Oke? Oke, sip. Gimana Mbak Dani, sudah siap? Oke, Kak Catherine, apa yang mau ditanyakan di sore hari ini? Sebetulnya agak sorry, saya ada anak saya di sini. Sorry. Hai. Sebetulnya agak privacy, tapi saya nggak yakin apa saya bisa tanya di ruang terbuka. Oke, tapi tapi karena ada satu pertanyaan, jadi sorry. Karena ada satu pertanyaan aja, jadi saya pilih yang tidak kalau profesi aja kali ya. Yang Oke, boleh. Bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Oke, Mbak Dani, saya mau tanya, saya ingin di-reading tentang tahun ya, mungkin dari sekarang sampai ke depannya ya. Karena kan saya baru resign dari kantor begitu, saya tidak terikat kerja lagi dengan perusahaan dan saya memutuskan untuk bekerja sendiri, mengurus beberapa usaha sendirian. Itu bagaimana potensi dan peluangnya ke depan. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah peluang karir atau peluang karirnya Mbak Catherine di tahun 2022 gitu ya Mbak? Ya, karena saya selama saya 10 tahun lebih kan saya bekerja sebagai seorang karyawan korporat dan sekarang saya memutuskan bekerja mandiri sendiri dengan beberapa usaha, peluangnya dari segi finansial dan juga pengembangan diri saya ke depannya. Saya bekerja sendiri. Oke, aku coba ya Mbak Catherine. Oke, ini aku mulai reading kartunya. Di kartu pertama, ini adalah posisi yang sekarang, ini keluarnya adalah The Lover kartunya. Jadi kalau dari The Lover ini artinya, Kak Catherine saat ini memang pilihannya sudah mantap gitu untuk resign ini. Karena dia menekuni apa yang memang sudah jadi passion-nya gitu loh. Aku tuh udah lama nih kepingin mengerjakan hal-hal yang sekarang dikerjakan ini. Itu adalah passion dia memang gitu. Walaupun kalau dari The Lover ini juga sepertinya memang agak kurang fokus saat ini. Karena memang yang dikerjakan nggak cuma satu nih, ada beberapa. Jadi Kak Catherine sendiri agak bingung mau memfokuskan yang mana dulu. Saat ini seperti itu posisinya. Terus yang kedua, di sini ada kartu Five of Pentacles. Ini dia membaca soal ketakutan terbesarnya Kak Catherine. Ya jelas ketakutan terbesarnya adalah soal loss, financial loss gitu loh. Ketakutannya adalah ketika kemarin sudah mendapatkan gaji yang sebulan itu pasti dapat segini nih. Saat ini kan enggak. Saat ini memang finansialnya memang harus mulai lagi nih dari nol gitu. Ada beberapa ketakutan bahwa tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan gitu. Terus di sini adalah kekuatannya Kak Catherine. Kekuatannya di sini ada Queen of Swords. Kekuatan yang bisa dikerjakan Kak Catherine di sini, Kak Catherine ini adalah orang yang sangat logis. Orang yang logis, orang yang mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu. Ketika dia mengambil keputusan, dia sudah mendasari dengan data tentang keputusannya ini. Kayak misalnya dia mau melangkah ke A, dia sudah tahu bahwa di A ini nanti dia akan mendapatkan tantangan ini, dia akan dia akan mendapatkan ini, cara untuk mengatasi tantangannya seperti apa. Kayak Catherine ini adalah orang yang sangat logis dan dia cerdas. Karena Queen of Swords ini biasanya adalah simbol dari kecerdasan dan ketegasan. Kayak Catherine cerdas dan tegas gitu loh. Kemudian dia tidak ragu-ragu ketika dia menghadapi satu masalah, dia tahu akarnya di mana, dia tidak ragu-ragu untuk memotong
si masalah itu dari akarnya gitu. Terus yang kedua, yang keempat di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini tentang justru apa yang sebaiknya diwaspadai di tahun depan. Pokoknya adalah Six of Pentacles. Kak Catherine, tahun depan kalau mau menginvestkan sesuatu itu memang akan ada banyak sekali tawaran untuk investasi, terutama dari orang-orang yang dekat dan kenal dengan Kak Catherine. Istilahnya kayak teman, saudara gitu. Nah, itu lebih hati-hati. Justru ketika menghadapi orang-orang dekat, Kak Catherine akan kehilangan sisi Queen of Swords-nya tadi, karena tetap dia adalah punya jiwa keibuan. Jadi ketika dia menghadapi orang-orang dekatnya, dia kehilangan sisi ini. Dia akan lebih banyak menggunakan rasa, ya kasihanlah, nggak apa-apa dibantu, nggak apa-apa dibantu. Itu akan merugikan dirimu sendiri, Kak. Jadi misalnya ada yang memang menawarkan kerjasama, tetap harus dicek dulu. Seperti Kak Catherine pada biasanya, datanya seperti apa, apakah ini akan berguna, karena nanti yang akan sangat mengganggu Kak Catherine justru di sini nih, di tawaran dari orang-orang yang terdekat sama Kak Catherine gitu. Terus outcome-nya, kalau kita ngomongin outcome finansial di tahun 2022 atau di karirnya, di sini keluarnya Temperance. Artinya, ini seperti yang Kak Catherine cari sih. Kak Catherine keluar dari pekerjaan dan sekarang mencoba bekerja sendiri, ini kan sebenarnya karena mencari sesuatu yang lebih balance untuk hidupnya. Karena kemarin merasa bahwa kok kehidupanku tuh kurang balance, ada yang kurang gitu. Jadi nanti di 2022 ini di kedepannya memang lebih bagus gitu secara karir dan finansial. Ada balance, jadi istilahnya kalau Kak Catherine takut seperti ini, takut financial loss, enggak juga. Nanti akan mendapatkan kok apa yang dicari gitu. Terus kemudian keseimbangan di dalam pengeluaran dan pemasukan juga ada. Bahkan Kak Catherine mungkin mulai bisa yang paling penting kan saat ini Kak Catherine ini bukan soal finansial aja nih, tapi ada hal lain yang dicari gitu loh. Ada sisi lain dari pekerjaan yang dicari, bukan cuma soal uang. Dan ini akan didapatkan di tahun kedepannya gitu. Gitu Kak Catherine. Saya langsung komentar nih. Oh, boleh. Silakan. Baik. Kak Catherine, sorry, suaranya nggak masuk. Suaranya hilang. Halo? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Danik. Jadi ada The Lover, Five of Pentacles, Queen of Swords, Six of Pentacles, sama Temperance ya. Yes. Oke. Ya, itu secara jujur semua penjelasan Mbak Danik itu memang sesuai dengan kondisi saya saat ini. Dan tarot kan sesuatu yang saya pahami bahwa membaca pikiran kita, membaca potensi apa yang kita butuhkan dan lain-lain ya. Semuanya sesuai Mbak, dan outcome-nya untuk Temperance, amin, semoga ya, semoga saya bisa menyimbangkan semuanya. Dan betul kata Mbak Danik, soal keputusan untuk saya bekerja secara mandiri tidak terikat dengan perusahaan ini lagi adalah bukan hanya semata-mata soal finansial, tapi juga soal kenyamanan saya pribadi, soal saya bisa meneruskan sesuatu yang saya sukai sejak lama yang tertunda karena energi dan waktu saya terikat dengan pekerjaan kantor. Dan semoga amin Temperance-nya ini bisa tercapai ya Mbak. Terima kasih Mbak Dani. Amin. Terima kasih. Sama-sama adik. Dadah. Dadah. Oke, itu tadi baca tarotnya Mbak Catherine dan juga Mbak Danik ya. Ternyata relate banget nih. Wah, aku tadi dengernya langsung testimoni dari Mbak Catherine, ternyata emang sesuai gitu. Menakjubkan. Memang tarot nih cukup membuat saya penasaran gitu Mbak Dani. Nah, oke, kita lanjut aja kali ya langsung ke pembacaan tarot kedua. Siapa nih kira-kira? Oke, jadi Yormin sudah menyiapkan list nama-namanya. Untuk yang kedua ini ada Mbak Nisrina Harum Lestari. Adakah di sini Mbak Nisrina? Untuk teman-teman juga boleh on cam ya, biar makin seru gitu kita bincangnya. Ada Mbak Nisrina?
Kak, Oke, ada? kalau belum ada mungkin kita oh ada. Ada Mbak. Itu Halo ada. Mbak Nisrina. Oke, bisa langsung on cam kan Nisrina? Ya, on cam dan dinyalakan mic-nya ya Kak. Nanti kita bisa bincang-bincang nih. Kira-kira Kak Nisrina nih penasaran soal apa gitu? Apakah percintaan? Oh, boleh di-skip dulu. Boleh di-skip dulu ya, admin ya. Oke, kita ke selanjutnya. Ini ada Kak Atenta. Atenta, apakah Kak Atenta ada? Ada. Wah, halo Kak Oh, Adventa ya? Oke, sorry. Halo Kak Adventa, boleh dinyalakan dulu mungkin kameranya? Wait Mbak, cari tempat yang sepi dulu. Oke, siap. Kita tunggu. Biar lebih nyaman gitu ya. 1 menit. Oke, siap. Kita tunggu. Nah, Mbak Dani, mungkin sambil nunggu Kak Adventa siap, aku mau nanya nih, kalau misalnya dari tarot ini, berapa kartu sih Mbak yang dipakai? Ini 76 kartu. Banyak juga ya 76 kartu. Terdiri dari Arkana Mayor, itu 0 sampai 21. Dan kemudian ada Arkana Minor. Arkana Minor itu isinya adalah seperti kartu remi, cuma dia ketambahan page. Jadi dari A sampai ke King. Terus dia isinya ada 4 elemen di situ. Air, tanah, api, gitu. Terus angin, gitu. Jadi memang banyak sih, gitu. Tapi penggunaan antara Arkana Mayor dan Minor ini sama aja atau gimana? Sama aja gitu. Cuma memang kita bisa membaca tarot tanpa Arkana Mayor, tanpa Arkana Minor, sorry. Pakai Mayor aja bisa dibaca gitu loh. Tapi untuk Arkana Minor memang harus disertai dengan Mayornya gitu loh. Kalau Mayor itu memang lebih ke apa ya? Kalau kita ngomong ini inti tarot itu ya di Arkana Mayor ini gitu loh. Dia dari 0 sampai 21 itu isinya adalah perjalanan hidup manusia secara filosofis gitu. Jadi dari kita lahir sampai nanti kita mati itu diceritakan di Arkana Mayornya gitu. Iya di Arkana Mayor. Kemudian si Arkana Minor ini adalah penjelasan-penjelasan gitulah. Gitu. Elemen-elemennya. Menarik ya. Kompleks juga ternyata ya. Menarik dan sangat filosofis sebenarnya. Oke. Ini pasti susah nggak sih Mbak belajar baca tarot kayak gini? Kira-kira Mbak Danik berapa lama nih belajar sampai bisa baca tarot kayak sekarang? Sebenarnya tuh nggak susah ya, karena ini kan pertanda aja gitu. Tarot itu seperti simbol. Jadi kalau belajar tarot itu, misalnya aku disuruh ngasih tips belajar tarot, jangan dihafalin kartunya, karena ada banyak banget dan pasti kita pusing ngapalin satu-satu artinya. Yang dihafalin adalah simbol. 76 ya. Karena akan muncul simbol-simbol yang berulang gitu loh. Misalnya kayak ada simbol pedang sih artinya apa sih? Oh, pedang artinya adalah angin, elemennya angin, artinya adalah soal pikiran. Berarti kartu ini ngomongin soal pikiran. Pasti akan muncul berulang. Kemudian nanti ada gambar matahari, gambar buah anggur. Itu kita ngapalinnya adalah ngapalin si simbol ini aja gitu. Oh, sorry ya 78. Hai Mbak Retno. Oh. Ya. Oke, 78 makin banyak ya 78. Ternyata. Jadi memang jadi diapalin adalah si ini aja, simbolnya, jangan kartunya gitu loh. Kalau mau ngapalin satu-satu pusing. Tapi kalau ngapalin simbol kan pasti dia muncul berulang gitu. Oke, berarti cara menganalisanya lebih ke simbol yang ada di kartu tersebut ya Mbak ya? Simbol. Okay. Iya. Simbol pertama yang ditangkap oleh si readernya apa gitu. Kalau untuk secara garis besar nih Mbak, kartu tarot tuh sebenarnya bisa dipakai untuk menerjemahkan apa sih? Apakah semua hal bisa dibaca di tarot atau bagaimana? Sebenarnya bisa sih, kayak maksudnya gimana? Kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja gitu yang bisa muncul atau apa aja? Pertanyaan yang bisa muncul sebenarnya apa aja sih kita bisa baca ya gitu dari tarot. Cuma masalahnya adalah kalau untuk kita ngomongin soal tarot sebagai media ramal,
Ramal itu kan berarti kita ngomongin masa depan gitu. Balik lagi bahwa masa depan itu tidak ada yang sesuatu yang pasti di masa depan gitu loh. Apa yang kita lakukan sekarang itu pasti menentukan sesuatu di masa depan. Jadi tarot ini cuma membaca potensi yang akan keluar. Kalau kamu jalannya di sini, kamu ada potensi jatuh gitu. Jatuh ke sini karena di situ ada lubang. Si tarot membaca itu. Kemudian si readernya bilang, kamu kalau jalan di sini nanti kamu jatuh loh gitu. Itu kan kita ngasih tahu. Kemudian si pilihannya adalah si orang yang dibaca ini dia mau lewat jalan yang lain atau dia tetap ke situ, dia siap dengan jatuhnya ini gitu. Jadi kalau kita ngomongin masa depan tuh gitu, bahwa masih banyak sekali kemungkinan gitu loh. Oke, ini Kak Adventa sudah menemukan tempat yang nyaman? Udah, tapi kameranya nggak bisa tuh. Cuma Atau masih muncul butuh background doang. Udah sih, udah siap. Oke. Cuman kameranya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Apa-apa? Kameranya nggak bisa. Oke. Cuman Gimana, muncul Yurmin? background doang. Oke? Nggak apa-apa? Ya udah, Skip. nggak apa-apa. Nggak apa ya? Mbak Dani, nggak Venta. masalah atau gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih Mbak Dani. Oke, bisa langsung ke Adventa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin Ada, general aja ya. Jadi, ke Mbak Dani? denger nggak Mbak Dani? Denger ya? Oke. Dengar, ya. dengar. Oke, jadi aku tuh soal aku kan punya, aku nggak tahu sih ini maksudnya gangguan apa, kayak emosional aku tuh meledak-ledak. Aku bukan tipe orang yang bahkan buat aku tuh kontrol emosi itu sangat sulit. Nah, saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan dan posisiku tuh sebagai leader. Sebenarnya dengan kondisiku yang temperamental ini, apakah akan mengganggu karirku? Otomatis orang yang pemarah seperti aku ini musuhnya banyak gitu loh. Apakah ini kedepannya akan menjadi hambatan aku berkarir atau gimana? Gitu aja, simpel. Oke. Oke. Oke, ini aku mulai baca. Di kartu pertama aku baca soal sifat keluarnya The Moon. Berarti sebenarnya kan memang kamu emosional gitu loh. Dan walaupun kalau The Moon itu artinya yang kamu tampakkan ini tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalammu gitu loh. Caramu untuk ngomong itu memang seperti itu gitu loh. Kamu tidak pernah benar-benar yang aku tuh marahnya itu kayak yang misalnya kayak dendam gitu tuh enggak, tapi ya udah marah aja meledak gitu loh. Kecuali orang itu memang membuatmu sangat marah, dendammu itu akan berbeda. Dendammu itu tidak akan yang justru meledak, tapi dendammu akan oke, tunggu aja gitu. Kalau dari kartunya gitu. Tapi ketika kamu meledak sama orangnya, kamu marah-marah, artinya orang itu kamu rasa masih bisa diperbaiki gitu sikapnya. Terus apakah akan mengganggu pekerjaanmu? Di sini tuh jawabannya enggak kalau dari kartunya. Di sini ada Three of Pentacles sama Three of Wands. Karena gini, karena kalau aku bacanya adalah tadi itu kamu bilang bahwa sekarang kamu adalah leader. Jadi potensinya untuk kamu dibenci itu juga, maksudnya orang mau benci kamu juga ngapain, kan kamu leadernya gitu loh. Mereka butuh kamu gitu. Terus kemudian kalau kamu di bawah, memang kamu nggak bisa, kamu tidak bisa kerja di bawah orang lain gitu. Kamu nggak bisa kerja disuruh-suruh orang tuh nggak bisa gitu loh. Kamu punya aturan, kamu punya prinsip sendiri. Nah, ketika kamu tadi bilang bahwa sekarang posisiku adalah leader, ya nggak masalah gitu loh. Ada banyak selain pemarah ini, ada banyak sekali potensi lain di dirimu yang bisa menjadikan kamu leader yang baik gitu loh. Kamu bertanggung jawab yang jelas di sini orangnya. Kamu tidak pernah meninggalkan anak buahmu sendirian. Walaupun kamu marah banget sama dia, tapi kamu akan tetap membackup dia gitu loh. Karena di sini kamu punya sisi tanggung jawab. Yang kedua adalah kamu selalu melakukan yang terbaik. Kalau marah juga akan paling marah, paling meledak, tapi juga kamu akan mengusahakan yang paling terbaik buat anak buahmu gitu loh. Jadi aku rasa kok nggak akan
terlalu mengganggu gitu loh. Karena di sini ada Three of Pentacles sama Three of Wands, jadi kemungkinan malah di depan kamu akan mendapatkan beberapa potensi untuk misalnya kayak jenjang karirnya tuh akan naik gitu loh, kayak promosi karena Three of Pentacles. Three of Wands mungkin juga akan kalau sekarang di kantormu ada proyek baru, yang nggak baru sih, mungkin proyek yang baru jalan 20%, mungkin kemudian kamu yang akan handle itu, gitu. Gimana Mbak Venta? Love banget sama Mbak Dani. Iya, bener sih Mbak. Relate banget ya Kak Venta ya ini. Iya, soalnya kan sebenarnya ada beberapa masukan nih kayak, kamu tuh terlalu temperamen loh, hati-hati nanti berpengaruh sama kerjaan kamu karena kan di situ kemungkinan akan banyak cara kamu ngomong kan terlalu belak-belakan. Mungkin dalam arti aku tipe orang yang nggak apa yang di hati itu pasti akan keluarin. Aku nggak suka yang filter atau memendam gitu. Kamu akan banyak musuh dan itu nanti akan menghambat karirmu. Hati-hati. Ini aja yang ngomongin kamu udah banyak bla 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 yang kayak gitu. Cuman aku ngerasa lah kenapa aku harus jadi orang lain, karena ini aku, kenapa orang lain yang nggak mau ngerti aku, dan saat ini Mbak Dani ngerti aku banget. Wah, keren akhirnya ya, akhirnya Iya. ada yang bisa kebaca nih. Bener, ya, Mbak Dani tahu banget deh. Iya, langsung semangat deh, Kak Venta nih. Thank you Mbak, jadi aku nggak perlu jadi orang lain ya Mbak ya? Sama-sama. Nggak usah lah, maksudnya yang perlu kamu, kalau kita ngomongin apa sih Mbak yang perlu aku kerjakan gitu loh. Ya sebenarnya memang kita kan nggak bisa, itu sifatmu gitu loh. Aku tidak bisa mengatakan bahwa ya udah deh kamu belajar dari sabar, nggak bisa, memang nggak bisa jadi sabar gitu loh. Ya sekarang yang harus dipelajari kamu adalah sistem komunikasimu aja gitu loh. Gimana caramu untuk berkomunikasi dengan baik? Pertama itu, kalau kamu nggak bisa, ya buatlah dirimu menjadi orang yang sangat berguna gitu loh, yang sangat dibutuhkan oleh anak buahmu, sehingga mau kamu kayak apa mereka akan ya gimana lagi kan aku butuh gitu. Jalanin Mbak. Gitu Mbak Venta. Makasih Semangat, Mbak. semangat Mbak Venta. Yuk. Oke. Oke, itu tadi udah dibacain nih Mbak Venta. Lagi-lagi relate banget loh, sampai kayak Mbak Venta nih semangat banget gitu abis denger dari Mbak Danik nih kayak bener banget akhirnya ada yang ngerti gitu. Nah, bicara soal ini, emang sebenarnya bisa nggak sih kalau baca tarot tuh sekalian ngebaca kepribadian dari orang tersebut gitu Mbak? Bisa sih. Beberapa kartu itu kan bisa menjelaskan kepribadian orang ya. Terutama kalau misalnya kita nanya sifat, terus keluarnya adalah court card tadi, page, knight, king, queen. Tadi kayak Mbak yang Catherine tadi kan dia keluarnya langsung Queen of Swords. Jadi kan aku langsung tahu sifatnya, oh ini sifat-sifat Queen of Swords, sifat-sifat perempuan, queen, karena queen, sword adalah pedang, perempuan yang membawa pedang berarti dia tegas, dia ini kan bisa dibaca gitu. Bisa sih itu membaca sifat. Kalau bicara soal tarot nih kan kadang sering dikait-kaitkan dengan hal klinik gitu ya Mbak, kayak mistis dan segala macam gitu. Kalau menurut Mbak Dani gimana? Enggak sih, tarot itu cuma simbol aja. Kartu tarot itu cuma simbol aja. Simbol yang kita bisa belajar gitu loh. Jadi kamu atau kita semua tidak perlu bisa punya kemampuan indigo, indera keenam atau apapun untuk bisa belajar tarot. Yang kita perlukan adalah kemampuan mencerna tanda tadi itu. Karena tanda itu kan sebenarnya sangat familiar gitu loh. Lampu merah ya artinya berhenti. Tanda P artinya boleh parkir. Itu kan sebenarnya sangat familiar, kita bisa kok gitu belajar itu. Bisa dipelajari lah. Berkaitan gitu. Berkaitan dengan psikologi nggak sih Mbak kalau misalnya baca tarot nih? Kalau berkaitan dengan psikologi maksudnya adalah tarot ini bisa dijelaskan dari sisi psikologi, iya. Tapi kalau apakah tarot ini bagian dari psikologi, kayaknya nggak gitu, karena psikologi itu kan adalah teori-teori gitu kan ya. Jadi misalnya kayak apakah sama seperti kayak apakah self harm itu bagian dari psikologi, kan bukan. Self harm bisa dijelaskan dari sisi psikologi. Sama seperti tarot juga bisa dijelaskan dari sisi psikologi.
Kalau kita mau ngomongin tarot dari sisi psikologi, ada banyak sih, tapi yang paling sering dimention adalah teorinya si Carl Gustav Jung gitu, tentang ketaksadaaran. Karena kan si tanda ini, ketaksadaaran itu selalu muncul dalam wujud tanda. Tadi itu yang aku selalu bilang simbol-simbol tadi itu. Kayak mimpi itu adalah ketaksadaaran kita. Mimpi itu kan biasanya tidak literal. Mimpi itu biasanya adalah pertanda kayak aku digigit ular nih gitu. Mau nikah kan gitu. Waduh. Tidak literal tapi dia adalah tanda gitu. Karena itu pikiran ketaksadaaran kita gitu. Oke deh, menarik banget nih. Nah, kita lanjut ke yang ketiga nih, Mbak Nisrina, apakah bisa kalau misalnya sekarang kita on cam dan membaca tarot bersama? Cie. Ada nggak nih Mbak Nisrina Harum Lestari? Apakah bisa? Oke. Ya, ada, Kak. Halo, Kak Nisrina. Halo, Kak. Hai. Hai, Mbak Danik. Nah, Kak Nisrina Hai. bisa nanya apa aja nih ke Mbak Danik? Bebas. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, aku cuma mau tanya ini aja sih, peruntungan aku di 2022 itu seperti apa? Soalnya di tahun ini aku banyak banget bad luck-nya gitu. Jadi aku pengen tahu di 2022 itu apa aja sih peruntungan aku kayak gitu. Oke, aku boleh lebih fokuskan nggak kan? Kalau kita ngomongin peruntungan atau kita ngomongin kehidupan itu aspeknya banyak. Kalau ini Kak Nisrina kepengennya dibacanya dari sisi apa? Apakah karir, keuangan, atau cinta gitu? Pengennya dari Kalau sisi apa? cinta, Oke, kita baca cinta. Saat ini punya pacar atau tidak punya pacar? iya punya. Oke, punya. Berarti aku akan membaca hubunganmu dengan pacarmu gitu atau gimana? Iya boleh. Oke. LDR sekarang? Iya Sama pacar? LDR. Iya. Oke, karena begitu aku kocok kartu yang keluar adalah Three of Wands. Berarti permasalahan utamanya adalah kamu sedang LDR sama pacarmu. Kalau aku boleh tahu, di hubungan kalian sekarang, apakah ada permasalahan selain LDR? Karena di sini muncul di Emperor, apakah ada hal yang berkaitan dengan misalnya kebudayaan, agama, atau orang tua yang membuat hubungan kalian nggak bisa bersatu gitu? Kalau terkait orang tua nggak ada, mungkin karena budaya sih Kak, karena kan dari negara yang beda juga. Oke, Jadi jadi ada perbedaannya perbedaan adalah budaya. soal itu. Iya. Oke, jadi memang ada perbedaannya di situ. Kalau dari kartunya di sini ada Nine of Pentacles, jadi kenapa kamu suka sama cowokmu ini walaupun LDR? Karena dia bisa memperlakukanmu seperti tuan putri. Karena dia bisa memanjakanmu, dia bisa istilahnya tuh kayak dia juga selalu ngasih kamu memanjakanmu dengan benda-benda sih. Kalau Nine of Pentacles kayak apa ya yang kamu butuhkan tuh dia selalu berusaha ngasih, atau paling enggak tuh dia selalu ngasih waktunya dan lain-lain itu buat kamu. Jadi kamu merasa diperlakukan sangat spesial sama orang ini walaupun dia jauh gitu. Terus di sini ada Eight of Sword dan Two of Sword di kartu selanjutnya. Aku sih bacanya bahwa hubungan kalian sedang memang tidak baik-baik saja gitu. Eight of Sword itu artinya mungkin dia sendiri yang agak sekarang ini membatasi diri denganmu, atau dia yang mulai kayak powerless, istilahnya kayak dia sendiri mempertanyakan apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau enggak. Ada sisi powerless-nya dia yang membuat dia kemudian kayak mundur dulu deh gitu, mundur dulu nih gitu. Terus di sini ada Two of Swords. Two of Swords artinya memang komunikasinya pun sedang tidak intens gitu, atau kalaupun intens itu apa namanya hal-hal yang biasa aja gitu loh. Ada banyak hal yang kalian bahas itu tidak selesai. Bahasanya tuh tidak kayak ya udah dihindari aja deh obrolannya gitu. Terus kalau dari kartumu di sini ada di Emperor, itu tadi yang
aku menanyakan apakah memang ada perbedaan budaya, perbedaan yang bisa menyebabkan ini tidak berjalan baik gitu. Di sini ada the emperor tadi itu. Jadi kamu sendiri merasa bahwa di sisimu ya, kamu sendiri merasa yakin karena ada emperor. Kamu merasa yakin bahwa oke, aku mau sama orang ini. Orang ini bertanggung jawab, orang ini bisa sayang sama aku, orang ini bisa jadi sosok ayah buat aku. Kamu merasa seperti itu. Tapi juga di sisi lain, emperor ini bisa dibaca bahwa ada kamu sendiri merasa bahwa dia terlalu kaku buat kamu gitu loh. Seringkali gitu. Atau kamunya malah yang merasa kayak dia tidak bisa memahamimu gitu loh. Walaupun dia sendiri merasa kayak tadi itu Nine of Pentacles sudah memberikan yang paling baik buat kamu gitu. Terus dari kartunya di sini, apakah ini worth it? Pertanyaan kan selalu gitu ya. Worth it nggak sih Mbak ini buat aku perjuangkan gitu. Di sini keluarnya adalah Page of Pentacles. Ini bisa dibilang bahwa hubungan ini akan worth kalau kamu berani ngomong tadi di Two of Swords-nya ini kamu selesaikan. Kamu berani ngomong sama dia atau dia berani ngomong sama kamu, kalian berani membahas hubungan ini secara lebih praktikal. Jadi nggak cuma ngomongin cinta, tapi praktikal. Praktikal dalam artian, oke, kapan kita ketemu, kapan kamu ketemu orang tuaku, kapan kita bisa bawa ini ke jenjang selanjutnya, nggak harus saat ini, tapi paling enggak ada timeline-nya, ada semacam kamu kasih dia waktu, kapannya ini tuh jelas gitu loh, karena ini praktikal gitu loh, bukannya sekedar aku cinta padamu, tapi ada hal lain yang lebih lebih praktikal tadi itu, dan hasil akhirnya adalah di Three of Swords. Jadi kayaknya kalau kamu tidak segera membuat si practical ini, walaupun bisa dibilang bahwa hubungan ini worth it karena kalian bisa saling sayang, tapi kalau ini tidak kamu lakukan, ini tidak akan berakhir cukup bagus gitu loh. Sorry to say, bahwa hubungannya jadi akan mungkin banyak salah paham, mungkin kamunya nanti jadi nyaman sama orang lain juga, atau dianya yang jadi nyaman sama orang lain, kalau kamu tidak segera membuat hubungan ini menjadi lebih jelas gitu. Oke, Mbak Nisrina, gimana? Ya, yang pertama relate banget, dia benar-benar kayak memberikan yang terbaik, dan yang tadi dibaca Mbak Danik juga yang soal komunikasi yang kurang intens itu memang sekarang lagi kurang intens gitu. Relate banget. Semangat ya Kak Nisrina. Pejuang Semoga LDR tahun nih. depan ya. Ya. Bisa lebih dipraktikalin gitu. Ya. Ya, makasih Mbak Danik. Sama-sama Kak Nisrina. Semangat Kak Nisrina, pejuang LDR kita. Oke, ini sebelum yang ke orang keempat nih Mbak, aku mau nanya sedikit lagi nih. Kalau misalnya dulu, kan tadi bicara soal kartu itu tentang filosofi dari logo gitu ya Mbak ya. Itu tuh sebenarnya semua orang bisa nggak sih mempelajari tarot ini atau ada syarat-syarat tertentunya gitu? Enggak sih, semua orang bisa. Aku yakin semua orang bisa belajar tarot. Karena kita tinggal belajar membaca simbol aja gitu loh. Dan semakin sering kita baca, kita akan semakin ngerti pola gitu loh. Pola yang setiap tarot reader itu pasti punya pola sendiri untuk membaca tarotnya gitu loh. Punya tebaran sendiri, punya bacaan sendiri. Walaupun kalau kita mau belajar di awal ya kita pasti harus belajar untuk ngerti simbol gitu loh. Ini simbol ini, misalnya aku jelasin, oke, apa ya? Ini deh, ini Pentacles, ini kan, ini Pentacles nih, kelihatan nggak nih? Nah ini kan ada gambar kakinya kok di bawah ya gitu. Kita kan bisa ngerti nih, kok kakinya dia di bawah ya, padahal dia mau terbang. Berarti dia masih belum terbang, baru akan gitu kan. Pokoknya dipahami aja sih si gambar-gambar ini. Awalnya seperti itu, tapi nanti semakin banyak jam terbangnya kita, akan banyak sekali hal-hal yang kita, oh ini ternyata tuh kalau kayak gini artinya dia kayak tadi, aku baru buka terus baru kocok terus keluar satu kartu loncat, aku langsung tahu oh ini LDR.
kayak gitu. Karena muncul simbol yang mungkin kok bisa LDR gimana Mbak? Ya itu dari pengalamanku itu yang kebaca. Atau tadi ketika muncul Hierophant tadi, Emperor tadi sorry. Oh ini berarti ada sesuatu yang beda kebudayaan gitu sih. Menarik banget nih. Tapi bisa, semua orang bisa belajar tarot. Mungkin teman-teman di sini ada yang minat mau belajar tarot mungkin karena semuanya bisa ternyata. Nggak ada syarat khusus. Tapi menarik, siapa tahu bisa Nggak ada syarat melihat gitu ya. Oke, kita ke orang keempat ya. Nah, ini Mbak Mida pengen bisa, oke Mbak Mida, nanti kita coba tanya-tanya lagi ke Mbak Dani, kira-kira gimana gitu caranya. Sekarang aja deh kalau misalnya ini Kak Sachi ada yang nanya, dia bilang saya mau belajar nih, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Kalau Mbak Dani dulu belajarnya di mana ya kalau boleh tahu? Aku dulu pertama adalah otodidak, pakai kemudian aku belajar dari bukunya. Kalau kita beli tarot kan pasti dapat bukunya nih. Belajar dulu tuh artinya apa. Sampai kemudian aku ketemu dengan foundernya Lead Giver, namanya Mas Audi Fek. Terus kemudian kan aku juga bagian dari Lead Giver. Mas Audi yang ngajarin aku, benar-benar ngajarin dari filosofinya, terus bagaimana membaca simbol, bagaimana sejarahnya. Itu aku memang belajar dari Mas Audi gitu. Lead Giver. Kalau Light Givers. Light Givers. Light Givers itu komunitas tarot gitu. Oh, berarti salah satu caranya dengan gabung ke komunitas gitu ya, Kak ya? Atau banyak banget orang yang bikin kelas tarot tuh sekarang banyak banget. Light Giver juga bikin kelas tarot. Terus intinya sih sekarang banyak banget orang yang bikin kelas tarot. Karena memang tarot ini sekarang memang lagi sangat digemari ya sebenarnya. Oke, nanti mungkin buat yang penasaran di mana belajarnya gitu, bisa nih dicari di Instagram, biasanya ada tuh belajar tarot, terus komunitas-komunitasnya, nanti ada tarot Indonesia, tarot Jogja, yang kayak gitu. Mungkin bisa dicari. Gitu. Oke, kita langsung ke orang keempat ya Kak ya. Nah, ini ada Kak Feriani Angel, apakah turut bergabung dengan kita? Oke, sama-sama Kak Paci. Nah, Kak Feriani Angel mungkin kalau ada. Oke, aku. Halo Kak Feriani. Boleh dinyalakan kameranya? Hai. Online? Online. On mic. Bisa di... Hai. Halo Kak Feri. Kaget aku, kirain nggak kepilih. Udah menunggu belum nih dari tadi nih kayak Kak Feriani? Nggak berharap juga sih. Oke. Nah, Kak Feriani silakan nih mau nanya apa ke Mbak Dani? Boleh ditanyakan. Tunggu bentar, ini kok kameranya kebalik. Oh iya, agak kebalik, boleh dibenerin dulu nih Kak Feriani. Gimana ya? Saya begini aja dah. Udah oke kok. Udah nggak kebalik lagi. Oke. Ini apa ya? Sebenarnya aku lagi bingung sih hari ini. Sebenarnya hari ini tuh mantan pacarku ulang tahun. Wow. Tapi aku masih sayang kan. Aku mau kasih dia kue gitu. Tapi pakai Grab. Bingung mau kasih apa enggak gitu. Oke. Jadi pertanyaannya mau kasih atau? Iya. Aku akan baca dua-duanya. Kalau kamu kasih gimana? Kalau kamu nggak kasih gimana? Oke. Ya kalau nggak kasih nggak apa-apa. Kalau nggak enak kan udah mantan gitu. Oke. Ini kalau kamu kasih. Ini kalau kamu nggak kasih. Oke, aku baca dulu kalau kamu kasih. Kalau kamu kasih, pertama keluar adalah Nine of Pentacles. Di sini memang kamu sudah menyiapkan sebenarnya kan. Kamu sudah tahu mau beli di mana, atau bahkan kamu juga udah, pokoknya kamu udah siap lah bentuknya kayak apa juga kamu udah mikirin, semuanya kamu juga udah tahu. Pokoknya udah, ini kamu udah prepare lah. Gitu. Terus yang kedua, apa sih hasilnya kalau kamu kasih ke dia? Di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands adalah kemungkinan memang kalau sekarang kamu sudah tidak berkomunikasi sama dia, kamu akan mendapatkan alasan untuk berkomunikasi lagi dengan dia gitu loh.
Kalau aku bilang untuk balikan lagi juga aku belum baca lebih lanjut, tapi memang kemudian akan membaik hubunganmu sama dia. Paling enggak gitu. Kalau dulu marah-marahan ya kemudian akan jadi lebih oke, punya kesepahaman baru lah gitu. Nah, ini kalau kamu nggak kasih. Kalau kamu nggak kasih, di sini ada Ace of Pentacles. Ya kayak kamu bilang, ya nggak apa-apa kalau nggak kasih gitu. Walaupun kamu tadi udah nyiapin, tapi kayak ya nggak apa-apa sih. Ini bisa aku alihkan ke yang lain, misalnya buat beli yang lain gitu. Karena kan sebenarnya kalau kamu nggak kasih pun, kamu tuh sudah ngerti. Kalau jadi si uang ini nih kalau nggak jadi buat beli kue, mau aku pakai buat apa tuh kamu udah mikir gitu. Tapi kalau kamu nggak kasih, di sini ada Five of Cup. Five of Cup artinya kamu sendiri yang nyesel gitu loh. Nyeselnya tuh bukan karena kemudian nggak bisa balikan atau enggak, tapi kamu kemudian kayak, kok kemarin aku nggak ngasih ya? Kok kemarin aku malah ragu-ragu ya? Ada semacam hal-hal yang kayak, harusnya tuh kemarin gitu loh. Gitu. Karena kalau di Five of Cup sendiri tuh, kan sorry ya, kamu orangnya kan tipenya tuh peragu gitu. Iya. Kalau mau melakukan apa-apa tuh kayak maju mundur, terus nyesel gitu. Nah, si kartunya tuh bilang, aduh, kamu tuh suka kayak gitu. Kalau kamu mau melakukan apa-apa tuh ya udah sih berani aja gitu, nggak usah mikirin nanti gimana. Karena kan seringnya kamu akan menyesal di akhir-akhirnya karena nggak jadi gitu. Gitu, Kak Feryani? Iya. Malu-malu gitu. Mbak Dani, sorry tadi kayaknya yang pas pembacaan kartu pertama di yang kalau misalnya ngasih itu kayak sinyalnya agak jelek, mungkin boleh diulangin lagi Mbak? Oke, kalau ngasih atau nggak ngasih? Ngasih, yang pertama kali dibacain kartunya. Oke, kalau yang ngasih tadi pertama adalah Nine of Pentacles. Jadi ini si kakak ini, si Kak Feryani ini memang sudah menyiapkan sebenarnya. Dia sudah tahu mau belinya di mana, bentuknya kayak apa, terus nanti ngasihnya jam berapa. Dia tuh udah ngerti banget ini gitu. Udah tahu lah, udah prepare sebenarnya. Tinggal cus aja. Cuma apa yang akan didapat kalau misalnya dia ngasih ini adalah Ace of Wands. Jadi di sini hubungannya akan membaik gitu loh. Membaik dalam artian bukan berarti jadian lagi atau balikan lagi, tapi di sini ada pemahaman baru gitu loh, ada understanding baru lah antara kamu dan si mantan ini. Kalau kemarin nggak ngobrol, ya sekarang bisa ada komunikasi, bisa ngobrol. Kalau kemarin kayak kaku, sekarang bisa lebih asik lah ngobrolnya gitu. Gitu. Oke, menarik banget nih. Gimana Kak Ferry ini sudah ada gambaran atau keputusan kira-kira mau kasih apa enggak gitu? Aku dari siang mau kasih, cuma aku kayak ragu-ragu, terus takut sakit hati lagi gitu loh. Oke. Semoga tercerahkan ya dengan pembacaan kartu tarot. Mungkin ini juga sebuah sinyal loh. Karena pas banget tiba-tiba Kak Feryani yang dapat, padahal tadinya kan tidak berekspektasi gitu. Iya. Semangat ya Kak, semoga lancar apapun pilihannya. Yes. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama Kak. Oke, sebelum lanjut nih Mbak Dani, ngelanjutin tadi yang soal belajar tarot. Itu Mbak Dani belajar baca tarotnya tuh sampai berapa lama sih Mbak? Kalau untuk bisa, aku biasanya aku beberapa kali bikin kelas itu dalam satu hari sekitar 4 jam gitu, udah 4-5 jam lah, itu kita udah bisa sih baca gitu. Cuma tinggal tingkat PD-nya aja gitu. Kamu PD nggak buat mulai baca gitu. Oke, menarik nih. Kalau boleh tahu juga nih, Mbak Dani itu waktu pertama kali, aku mau nih belajar tarot, itu motivasinya apa sih Mbak? Motivasinya tuh sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi dulu aku di reading tarot. Terus habis itu aku ingat banget kartunya adalah Happy Tarot. Dan karena kemudian aku juga punya kartu itu sebagai kartu pertamaku. Si Happy Tarot ini itu gambarnya sangat lucu. Kalian bisa search di Google Happy Tarot deck. Itu tuh gambarnya lucu banget. Gambarnya tuh penuh dengan permen-permen gitulah, kayak anime-anime gitu. Terus aku tertarik
kok ini ya, kok kartunya tuh tulisannya juga lucu-lucu, ada The Fool, ada Devil, ada Empress, ada Strength. Terus aku kemudian mulai tertarik gitu. Aku tertarik tidak untuk membaca orang lain waktu itu. Aku cuma tertarik dari kartunya itu sendiri. Kemudian mulai dia teman-teman, kamu punya kartu tarot, aku minta dibacain dong. Mulai baca teman-teman gitu. Terus kok relate ya. Nah itu dulu sih. Itu Oke. Nah, Mbak motivasinya Dani, tuh cuma karena lucu aja. sesederhana itu ya, ternyata Iya. jadi ketagihan gitu. Nah, Mbak Dani, ini ada pertanyaan nih dari Kak Catherine. Ini mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh ya Mbak Dani ya. Boleh, Ini boleh, dari boleh. Kak Catherine ada nanya, Mbak Dani, aku boleh bertanya kah tentang tebarannya? Barusan tadi pas buka 4 kartu buat Mbak Feryani tentang kasih dan nggak kasih. Berikut juga dengan kartu apa yang didapat di masing-masing. Apakah itu spread khusus dibuat sendiri atau memang ada aturan spreadnya? Makasih sebelumnya. Ada aturannya nggak sih, Mbak? Spread, setiap tarot reader punya cara sendiri untuk membaca, punya tebaran sendiri untuk membaca. Kalau yang tadi aku baca untuk kasih dan nggak kasih, itu sebenarnya nggak ada sih. Cuma karena apa yang membuat dia pengen ngasih, apa yang membuat dia nggak pengen ngasih, hasilnya apa, cuma itu aja sih gitu. Jadi bukan yang ada tebaran khusus, kecuali kayak tadi baca Kak Catherine tadi ada tebaran khusus, memang tebaran untuk baca karir, dan itu memang ya aku selalu pakai itu. Terus tadi Kak siapa tadi itu yang aku baca soal asmara tadi, itu kan juga tebaran khusus gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tebaran khusus itu kayak yang gini sih, aku kayak lebih gampangnya ini buat posisinya, ini buat apa yang ditakuti, ini yang harus terjadi, ini yang bisa dia lakukan, ini yang terjadi, ini akan outcome-nya, kan kayak gitu aja. Jadi kondisional gitu ya Mbak Dani ya? Tergantung Kondisional nih. sih. Oke, selanjutnya Nggak ada harus Mbak sama Hesti. kayak gitu. Oke, jadi emang tergantung banget kasus seperti apa yang dihadapi, pertanyaannya bagaimana begitu Kak Ferry. Kak Catherine. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi boleh Kak Catherine. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Hesti. Kak Dani, nanya dong, pernah nggak dapat customer yang rewel, yang freak banget gitu? Mungkin secara manusiawi bikin ilfeel gitu. Nah, itu gimana Mbak Dani cara menyikapi customer yang kayak gitu? Oke, ya pasti ada lah ya. Terutama kan kita jadi tarot reader, itu kan pasti berhubungan dengan orang yang dia lagi punya masalah. Dia lagi kalut. Nah, ketika orang itu punya masalah, tidak semua orang bisa menceritakan masalahnya dengan tenang. Kadang ada yang di sesinya itu dia ngomong terus, aku nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Jadi dia ngomong terus kayak dia mengulang-ulang aja apa yang dia omongin. Kak, tapi itu kayak gini Kak, tapi itu kayak gini gitu. Terus akhirnya ya aku udah tahu intinya tuh apa gitu. Tapi kan kadang-kadang juga berarti dia cuma pengen didengerin, jangan-jangan jadi didengerin aja gitu. Terus kemudian ada juga yang dia tidak mau menceritakan gitu loh. Dia tidak mau menceritakan masalahnya apa gitu. Dia cuma bilang, Kak aku mau dibaca. Dibaca apa? Dibaca soal love life. Ya sebenarnya juga bisa kayak tadi yang lain tadi juga tidak menceritakan secara detail, aku juga bisa baca gitu. Tapi kan sebaiknya semakin detail orang itu bercerita sama aku, maka aku juga bisa menceritakan lebih detail. Karena aku jadi bisa merelitkan ceritanya ke gambarnya. Ada beberapa orang tuh yang, ya sebenarnya yang paling menyebalkan adalah itu. Kak, aku mau dibaca, tapi aku nggak mau cerita gitu. Ya kalau nggak mau cerita nggak usah baca gitu. Ya kan? Terus atau ada nggak sih? Ya freak, ada yang freak gitu, kayak misalnya dia merasa dijauhin sama cowoknya gitu. Aku dijauhin Kak gitu. Sampai beberapa kali aku reading, kenapa ya kok dijauhin? Terus akhirnya aku menemukan 2-3 kali reading, aku menemukan satu pola gitu bahwa bukan cowokmu tuh bukan menjauhin kamu. Karena ini bukan cowokmu gitu. Jadi kamu yang mengejar dia dan dia takut. Oh, ada nggak sih Kak klien yang
tidak terlupakan gitu kasusnya, atau yang paling menarik mungkin? Semua klien tidak terlupakan. Aku biasanya, iya, biasanya itu nggak bohong sih. Aku biasanya ketika ada orang reading sama aku, dia ngecat lagi, "Hai Kak Dani, ini aku ini." Dia menceritakan satu bagian dari terima kasih Kak Dani, aku dulu pernah reading sama kamu soal ini. Itu aku kemudian punya memori, recall memori, oh ya yang ini ya gitu. Karena itu adalah bagian dari apa ya namanya? Bagian dari pelayanan. Orang pasti seneng dong kalau diingat gitu. Kalau kamu yang mana ya? Iya, Itu kan bener kayak banget. Kak Dani gitu. Sedih rasanya kalau dilupain nih, aduh. Iya. Oke, kita lanjut ke orang terakhir, yang kelima sih lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya yang kelima ini, untuk pertanyaannya Kak Syafa, abis ini ya nanti akan ditanyakan. Untuk orang yang kelima adalah Kak Sintaci. Apakah ada Kak Sintaci? Oh, ada ya? Udah. Hai Kak Sinta. Halo. Halo Kak Sinta, apa kabar nih Kak Sinta? Baik, alhamdulillah. Oke, sudah siap ya bisa bertanya apa aja nih ke Mbak Dani? Silakan. Apa ya? Mungkin soal karir juga ya, karir. Karir? Iya. Yang mungkin sama kayak Oke. yang di awal itu. Oke. Karir sama usaha keuangannya. Oke, Kak Sinta, kalau aku boleh balik nanya dulu, Kak Sinta sekarang bekerja atau wirausaha? Maksudnya kerja di perusahaan gitu, karyawan atau wirausaha? Sekarang maksudnya saya cuma bekerja lepas gitu. Nulis artikel dari rumah. Freelance. Ya. Oh, yes, oke. Oke. Tapi orang tua Oke, saya punya siap. usaha gitu. Oke. Iya. Ikut ngurusin usahanya orang tua juga? Iya. Oke. Iya. Aku mulai reading ya. Kak Sinta ada kepinginan lanjut pendidikan? Untuk sekarang enggak sih. Oke. Karena di sini ada dua kartu yang mention itu. Di sini ada Strength sama The Magician. Kartu ini kartu yang punya simbol sama. Kalau kita ngomongin kartu kan tadi simbolnya, ini aku nunjukin simbol. Sama-sama punya simbol infinity di sini, keberlanjutan. Itu yang bikin aku menanyakan apakah Kak Sinta ini punya keinginan untuk lanjut pendidikan gitu. Karena ada dimension itu bahwa ada sesuatu yang akan dilanjutkan, dan itu berhubungan dengan pendidikan karena dia magician dan strength tadi itu. Oke. Aku mulai reading. Yang pertama posisi ada di strength. Di strength ini artinya memang ini juga sesuatu yang Kak Sinta suka pekerjaannya gitu loh. Karena strength. Walaupun Kak Sinta kadang-kadang harus menekan egonya sendiri gitu loh. Iya. Ada beberapa ego yang harus ditekan, tapi ya memang passion gitu. Ini tuh aku suka gitu loh. Dan Kak Sinta sendiri merasa bahwa apa yang dikerjakan belum maksimal. Aku tuh masih bisa istilahnya kayak menggali lebih dalam kok dari apa yang aku kerjakan ini. Aku masih bisa dapat lebih banyak gitu loh. Ilmu, link, itu aku masih bisa dapat lebih banyak di sini. Itu yang menyebabkan Kak Sinta tetap mau di sini dulu gitu. Iya. Terus ini yang jadi kekhawatiran adalah Nine of Pentacles. Kalau kita ingat tadi banyak banget yang Nine of Pentacles keluar. Sorry sebentar, suaranya agak feedback ya. Oke. Udah oke suaranya? Oke. Keluarnya adalah Nine of Pentacles. Ini dari tadi tuh banyak banget nggak sih Nine of Pentacles nih keluar? Ada kayaknya 3 kali ya Nine of Pentacles keluar. Iya. Artinya mungkin pesertanya sedang galau-galau soal finansial sebagian besar. Oke, Nine of Pentacles dari sini Kak Sinta, walaupun suka dengan apa yang dikerjakan, merasa masih banyak yang bisa digali di sini, tapi Kak Sinta punya kekhawatiran bahwa
nanti aku nggak bisa menikmati hidup nih, nggak bisa hedon karena ada Nine of Pentacles. Ada banyak yang pengen dibeli, tapi kalau aku tetap di sini tuh nggak bisa memenuhi ini. Ada ketakutan seperti itu. Itu ya Kak Sinta. Terus di sini ada The Magician. The Magician adalah apa yang Kak Sinta bisa kembangkan atau keunggulan dari Kak Sinta di sini. Magician artinya untuk di posisi ini Kak Sinta punya banyak sekali sumber daya. Kak Sinta istilahnya kalau dari sisi pengetahuan juga sudah dapat, dari sisi link juga dapat. Intinya apapun yang Kak Sinta butuhkan di pekerjaan itu, Kak Sinta tuh punya gitu loh. Dan Kak Sinta bagusnya adalah tidak hanya punya, tapi tahu bagaimana membuat sesuatu yang baru dari apa yang dipunya. Misalnya Kak Sinta punya link A, kemudian punya sumber daya B, Kak Sinta bisa membuat si A dan B ini digabungkan menjadi sesuatu yang baru. Ngerti nggak Kak Sinta? Maksudnya gitu. Gitu kan? Nah, ini juga yang tadi aku tanya, apakah Kak Sinta kepingin melanjutkan pendidikan berhubungan dengan apa yang dikerjakan sekarang? Karena kemungkinan tahun depan Kak Sinta punya potensi atau ada potensi yang terbuka Kak Sinta melanjutkan pendidikan di tempat sesuai dengan apa yang dikerjakan sekarang. Kalau Kak Sinta misalnya sekarang mengerjakan A, ya ini pasti akan ada pendidikan atau ada semacam mungkin Kak Sinta bisa nyari beasiswa mulai karena ada potensi terbuka di situ. Gitu Kak Sinta. Nah, terus tantangannya adalah Ace of Wands. Di sini balik lagi soal ketakutan tadi ini, ketakutan finansial tadi. Kak Sinta sudah mulai berpikir untuk apa nyari kerjaan baru ya gitu. Nah, si kartu bilang nggak usah, stay dulu di situ aja. Karena dengan stay di situ, ini yang terbuka adalah potensi pendidikan ini tadi. Dan masih banyak yang bisa digali di situ, jadi sebaiknya memang stay dulu gitu. Terus hasil akhirnya, si outcome-nya ada di Ace of Cup. Ace of Cup ini, stay dulu Kak Sinta, nanti akan ada datang, tadi itu pendidikan, memang tidak akan memenuhi ekspektasi yang bisa hedon-hedon, tapi ada sisi yang lain yang Kak Sinta bisa dapat di situ, yaitu kebutuhan emosional yang bisa terpenuhi. Kemudian Kak Sinta juga bisa memulai sesuatu yang baru di sini. Mungkin akan ada proyek baru yang akan Kak Sinta pegang dalam waktu dekat ini. Gitu Kak Sinta. Oke? Gimana nih? Kayak amazed banget sama jawabannya Mbak Dani nih. Sampai wah, speechless ya kayaknya sampai ada. Enggak, kalau masalah untuk lanjut pendidikan itu emang saya kepengen. Tapi saya itu emang lebih coba buat apa ya? Coba kerja dulu dah, kumpulkan uang dulu. Masalah nanti bisa lanjut apa enggak ya? Lihat besok-besok. Emang kepengen lanjut Iya, tapi termention di kartu ya mungkin jawaban doa ya Kak Sinta, moga tahun depan benar-benar ada peluang untuk bisa lanjut pendidikan. Atau mungkin Kak Sinta kalau ini kan sudah terbaca seperti ini, artinya kan kita nih udah lihat nih, wah ada potensi itu. Berarti aku udah harus mulai nih dari sekarang mungkin nyari beasiswa. Atau misalnya mempersiapkan, aku kalau mau keluar berarti aku harus IELTS-ku bagus nih, IELTS gitu-gitu sih. Biar bisa mendapatkan gitu. Gitu Kak Sinta. Iya, sukses ya buat kerjaan dan pendidikannya. Semangat Kak Sinta. Terima kasih. Oke, mantep banget nih, ya ampun. Aku juga ikutan speechless loh lihat reaksi teman-teman nih kayak langsung oh, bener nih sama nih gitu. Oke, Mbak Dani, ini ada yang nanya tadi dari Kak Syafa. Jadi mau nanya nih Kak, ada nggak sih yang benar-benar bergantung sama pembacaan tarot gitu? Sejauh pengalaman Mbak Dani gimana nih? Ada nggak sih yang sampai kayak aduh harus banget nih yang baca tarot rutin kayak gitu? Ada nggak sih Mbak? Ada, biasanya justru akunya yang kayak tadi, kayak misalnya kayak si Feryani tadi, aku
Aku tipe pembaca tarot yang tidak memaksa orang untuk mengikuti apa yang aku mau gitu loh. Tapi ketika dia meminta pertimbangan, aku lebih kayak aku tidak memilihkan dia, tapi aku memberikan gambaran apa yang dia pilih, terus dia akan seperti apa ketika memilih itu. Jadi pilihan itu akan tetap ada di dia gitu loh. Itu akan membuat orang tidak tergantung sih, karena kan paling enggak dia punya pemikiran sendiri aku harus apa gitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Dani sendiri, ada nggak sih mengalami kesulitan gitu waktu membaca tarot gitu? Apakah sempat mengalami sebuah kesulitan gitu, Mbak? Biasanya kesulitan, sorry ini feedback suaranya. Yes, oke. Oke, aman. Biasanya kesulitan itu muncul ketika kita attach dengan masalah orang yang kita baca. Bisa jadi karena pengalamannya sama gitu. Jadi kok ini mengingatkan aku pada masalahku sendiri gitu. Itu akan mengalami kesulitan. Atau attach ketika kita merasa bahwa kita jatuh iba sama orang ini dengan ceritanya. Kan biasanya orang tuh kan, kok aku tuh gini, terus kita jatuh iba. Itu akan mengurangi objektivitas sih di dalam pembacaan. Jadi memang kesulitannya justru menjadi objektif ketika reading tadi itu. Dan berani ngomong bahwa enggak, kamu di sini, ini akan terjadi seperti ini kalau kamu ini. Itu kita berani ngomong part terjeleknya itu. Karena kita objektif gitu. Jadi harus objektif banget nih ya. Betul. Ada nggak sih Mbak pertanyaan yang sulit gitu dibaca sama tarot reader? Pertanyaan paling sulit adalah pertanyaan, "Sis the one, Mbak Dani?" Aduh, itu sering bikin penasaran sih tapi. Iya, tapi jujur kan nih. Menurutku, iya, aku nggak bisa baca itu gitu loh. Karena menurutku yang namanya sis the one itu kan di dalam pikiran kita adalah kita bisa menikah sama dia gitu loh. Padahal untuk kita bisa menikah sama seseorang itu ada banyak banget yang harus ini paling enggak ada potensi yang diusahakan gitu loh. Paling yang aku bilang adalah aku nggak tahu, aku nggak bisa baca dia sis the one atau his the one atau enggak. Aku cuma bisa baca apakah kamu potensial sama dia. Dalam artian dia sayang sama kamu sayang sama dia, tidak ada halangan, itu kan berarti potensi. Nah, untuk bisa jadi sampai menikah, ya artinya ada usahamu sendiri. Kalau kamu cuma, ya aku berarti berjodoh ya Mbak sama dia. Iya, tergantung usahamu. Kalau kamu udah cinta sama dia tapi kamunya diem-diem aja, ya nggak jodoh gitu. Betul nih. Nah itu tuh teman-teman harus ada pergerakan dong. Nah Mbak Dani, kalau wah aku potensial nggak sama dia, katanya sih mau lamar. Aduh. Gimana ya jawabnya? Berarti ditanyain kamu mau ngelamarnya kapan gitu. Iya. Nah Mbak Dani, kalau misalnya mau satu orang lagi boleh nggak nih Mbak Dani kira-kira? Boleh. Oke. Mbak Dani? Oke. Kalau misalnya satu orang lagi boleh? Oke, boleh. Oke, boleh. Oh, bentar dulu tapi aku lanjut tanya dulu boleh kali ya Mbak ya sebelum ke yang ke-6 nih, soalnya masih dikurasi sama teman-teman Yormin nih. Oke. Mbak Dani, aku mau tanya dong, kalau misalnya baca tarot gitu ya, itu aduh. Kalau misalnya mau dibacain Kak Dani deh, gimana caranya sih? Kan misalnya setelah acara ini selesai, mungkin teman-teman banyak kan nih yang penasaran. Kayak ada yang tanya nih tadi, iya aku pengen banget nih, kayak di kolom chat banyak banget nih yang bilang kayak gitu. Itu gimana Kak caranya biar bisa dibacain gitu sama Kak Dani? Ini relate banget gitu loh. Aku nggak punya sosmed kecuali Instagram. Jadi bisa DM aku di Instagram. IG-nya adalah @sang_senju gitu. Atau search aja Dani Januar, biasanya muncul aku. Terus di situ nanti juga udah ada nomor handphone yang bisa dihubungi sih. Atau DM aja gitu. Oke, bisa DM, nanti bisa langsung dapat nomornya Mbak Dani gitu ya? Yes. Jadi tenang aja nih teman-teman yang belum dapat gitu kan.
kira-kira bisa langsung ke Mbak Dani nih nanya kira-kira gimana kok bacain tarotnya gitu. Tapi kalau misalnya pembacaan tarot gini ya Mbak, online sama offline tuh ada bedanya nggak sih Mbak atas hasilnya gitu? Sama aja sih, kalau menurutku ya sama aja sih. Yang aku butuhkan adalah ceritanya dia aja gitu. Ceritanya dia kayak semakin kayak tadi aku bilang, semakin detail kamu cerita, maka semakin detail juga aku bisa membaca gitu. Wah, thank you Inga Zila, thank you. Oke, ini tuh baca tarot gini ngaruh ke kayak aura-aura gitu nggak sih? Aku kayak pernah denger kalau misalnya mau baca tarot nih harus ada kaitannya sama aura-aura gitu. Bener nggak sih Mbak? Enggak sih. Enggak ya? Aku tuh kayak membawa ini ke sesuatu yang lebih logis saja gitu loh, bahwa ini cuma simbol yang aku baca aja gitu. Jadi jangan dikaitkan ini dengan sesuatu yang mistis atau apa, karena ini memang ya udah ini simbol aja. Aku mau baca simbol dari yang kamu ceritakan tadi gitu. Oke, berarti kalau di Mbak sendiri nih lebih suka online atau offline atau sama aja sebenarnya menurut Mbak Dani? Aku suka online sih gitu. Aku lebih suka online. Oh iya, kenapa? Karena kalau offline itu aku membutuhkan banyak waktu ya untuk dandan dan prepare gitu. Terus ketemu dengan orang, pasti kan aku butuh waktu untuk pergi ke sana gitu. Sedangkan kalau online itu benar-benar yang dalam satu hari aku bisa baca banyak orang gitu. Kalau offline kan artinya tuh kayak dia baca reading 1 jam, artinya aku bisa harus nih nanti. Yes. Jadi lebih enak online sih gitu. Waktunya lebih bebas. Fleksibel ya. Yes. Oke. Jadi teman-teman bisa nih dari mana aja boleh ya Mbak ya buat menghubungi Mbak Dani minta dibacakan tarot gitu ya. Oke, ini Yormin sudah mendapatkan satu nama nih yang bisa dibacakan lagi. Wah, ini ada Kak Nisaica. Apakah Kak Nisaica ada? Ada hadir. Bisa on cam dulu. Halo Kak Nisa. Harus on cam ya? Boleh, on cam kayaknya lebih baik on cam sih Kak. Biar bisa terlihat gitu. Gimana, ada halangan untuk on cam? Atau Oke. Hai Kak Nisa. Halo. Halo Kak Nisa. Kak Nisa mau dibaca apa? Ini kali ya, general life aja atau karir mungkin? Oh, karir, oke. Karir di 2022. Iya Mbak. Sekarang Kak Nisa karyawan? Karyawan. Atau bekerja sendiri? Oke. Aku coba ya Kak Nisa. Iya. Peruntungan tahun depan deh Mbak. Oke. Tuh kan keluar lagi kartunya adalah Nine of Pentacles. Ini kayaknya termention banget ya. Aduh. Iya. Oke. Kartu pertama dari Kak Nisa adalah Four of Swords di sini di posisi. Four of Swords artinya Kak Nisa sedang mengalami titik jenuh di pekerjaan sekarang. Kayak bosen banget nih gitu. Stuck aja nih kayak gitu. Nggak merasa ada sesuatu yang bisa dikerjakan saat ini gitu. Kayak pengennya adalah kalau Four of Swords artinya sebenarnya kepengen liburan gitu. Aku capek loh sebenarnya pengen libur gitu. Terus di sini ada Ten of Wands keluarnya. Ten of Wands ini berarti adalah soal, ini kan kita baca soal kekhawatiranmu ya. Ten of Wands adalah soal tanggung jawab. Kamu kepengen libur, kamu kepengen berhenti dulu, mengurangi ritmemu lah paling enggak, tapi nggak bisa karena ada banyak tanggung jawab yang kamu pegang di sini. Yang kamu kesalkan di sini berarti kebaca adalah kamu sering memegang tanggung jawab yang sebenarnya bukan tugasmu. Ini bukan job desk lo, aku kok disuruh megang gitu. Itu yang bikin kamu capek sebenarnya kan itu.
pekerjaanmu sudah harusnya selesai, tapi karena kamu dibebani sama tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu, kamu jadi capek gitu. Nah, keuntungannya atau hal yang bisa kamu pegang di sini adalah Queen of Cup. Secapek-capeknya kamu merasa bahwa pekerjaanmu adalah comfort zone-mu. Kamu merasa nyaman di sini. Paling enggak lingkungannya ini nyaman buat kamu gitu. Teman-temannya menyenangkan buat kamu. Terus yang kedua adalah di sini kamu juga tidak kayak kamu bisa menjadi dirimu sendiri di sini. Kalau kamu capek ya kamu bisa bilang sama teman-teman aku capek gitu, dan kamu kayak ada teman-teman yang bisa jadi support sistemmu banget sih di sini gitu loh. Kalau di sini juga bisa dimention adalah queen, artinya seseorang yang berada di atasmu, dia bisa lebih tua, perempuan lebih tua atau malah bosmu sendiri, itu yang bisa mendukungmu di sini gitu loh, bisa memahami emosimu gitu. Terus yang ini yang harus dikhawatirkan atau bukan dikhawatirkan sih, harus lebih diperhatikan di sini. Ada Knight of Swords. Hati-hati soal komunikasi. Hati-hati soal komunikasi, bisa jadi itu email, bisa jadi itu chat, bisa jadi itu komunikasi verbal. Hati-hati soal itu karena bisa jadi akan jadi bumerang buat kamu gitu. Akan jadi gosip buat kamu ketika kamu tidak hati-hati mengatakan sesuatu di sini. Gitu. Terus kalau kita ngomongin outcome-nya di 2022, keluarnya Nine of Pentacles. Jadi ini terbayar kok. Capekmu, ngambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu, itu akan terbayar karena ada Nine of Pentacles. Artinya kalau ini capek, kepengennya tiduran, di sini juga gambarnya orang tiduran. Artinya kamu juga akan mendapatkan cutimu gitu. Kamu akan mendapatkan cutimu, kemudian kamu akan mendapatkan bonus. Kamu akan mendapatkan kalau kamu ini sih bukan kenaikan karir atau gaji ya, tapi lebih ke bonus, dapat bonusnya gitu. Amin. Sebentar ya, jatuh. Amin. Earphone-ku jatuh enggak? Oh iya. Oke. Sorry. Gimana? Relate banget nggak nih Ganesha? Relate, amat sangat relate. Oke, langsung ajuin cuti ya Mbak hari ini ya. Gak bisa, dia saya belum mau bisa cuti, harus di ACC. Belum bisa cuti. Namanya udah banyak yang cuti ya Mbak Nisa. Cuti kan, tapi tadi itu ya, masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, jadi masih belum bisa cuti kayaknya. Oh iya benar nih. Nunggu dapat di ini ya Mbak, dapat bonus dari kantor dulu biar bisa cutinya enak. Amin, siap Mbak. Oke. Thank you. Thank you. Oke, semangat ya Kak Ica ya, semoga bersemangat terus dalam bekerja. Bakar semangatmu ya. Siap Hiromi, thank you. Sama-sama. Oke, jadi udah 6 orang nih yang dibacakan sama Kak Ica. Beruntung banget teman-teman nih. Ini pertama kalinya aku ngelihat proses pembacaan tarot dan aku amazed banget sih. Karena bener-bener aku lihat secara langsung testimoni dari teman-teman dan banyak yang sampai wah speechless gitu. Oh jadi penasaran juga. Mungkin next time kali ya Mbak. Nah, Mbak Dani. Nah tadi ada yang sempet nanya nih, kan kalau misalnya mau dibacakan tarot sama Mbak Dani itu bisa menghubungi Instagram dan nomor telepon yang tertera di sana. Itu kira-kira boleh di-spill nggak nih? Kira-kira biayanya berapa gitu? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis gitu. Oke. Aku per sesi itu 1 jam itu untuk online 150.000. Gitu. 150.000 per jam untuk online, kalau offline 250.000. Gitu. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang mau langsung nih gercep 2022 sudah di depan mata. Apakah yang harus saya putuskan dengan bantuan Mbak Dani? Gitu. Pembacaan tarot nih bisa banget nih. Aku kalau lihat teman-teman, wah lumayan banget. Aduh, asik banget emang bener ya. Nah,
nggak berasa nih, ternyata sudah hampir 5:30 ya. Ini kayak waktu berjalan dengan sangat cepat, karena seru banget loh, asli. Nah, mungkin sekarang sudah saatnya kita berpisah ya. Aduh, aku sedih. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman, bisa tadi kalau misalnya mau ngobrol sama Mbak Dani atau mau konsultasi baik online atau offline, bisa ke Instagramnya Mbak Dani tadi. Udah ditulis sama Yormin ya, @sang_njuk, NJUK. Bisa langsung ke situ. Nah, teman-teman sebelum pisah, aku mau teman-teman buat ngisi presensi, jangan lupa itu linknya udah dikirim sama Yormin yang super kece banget ini. Bisa langsung diisi di sana presensinya, dan aku minta buka kamera boleh kali ya, kita foto bareng gitu biar afdol acara ini. Ayo teman-teman boleh dibuka kameranya. Kita foto bersama. Iya, aduh cantik-cantik sekali kakak ini. Oke, teman-teman yang lain boleh dinyalakan kameranya. Yormin sudah siap menangkap momen yang oke banget ini? Sudah? Iya, aduh, kenapa cuma sedikit? Ayo teman-teman, kita berfoto bersama, abadikan momen ini sih. Ayo udah, Yormin, siap? Oke, 1, 2, 3. Lagi? Oke, sebentar, tahan dulu. Boleh teman-teman yang lain bisa dinyalakan kameranya? Oke, 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman. Nah, sebelum menutup acara ini, aku mau kembali lagi mengingatkan soal Suara Community Institute. Nah, nanti Suara Community Institute ini adalah sebuah inkubasi untuk yang tertarik jadi jurnalis dan juga content writer. Nanti teman-teman bisa belajar gimana nih caranya jadi jurnalis atau content writer yang berpengalaman gitu di Suara Community Institute ini. Tenang aja, nggak diambil biaya sama sekali, tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Nanti akan ada pelatihan selama 1 bulan, teman-teman bisa dapat pengalaman yang seru banget, bisa dapat teman-teman baru juga. Nanti kegiatannya akan dilaksanakan secara offline, secara langsung di Yogyakarta. Gimana, tertarik nggak nih? Bisa langsung nanti cek di Instagram atau nanti bisa cek di Instagram suara.com, di situ ada lengkap semua informasinya tentang Suara Community Institute ini. Dan kalian juga bisa, teman-teman bisa follow Instagramnya Mbak Dani tadi, @sang_njuk, di situ bisa langsung nih nanti kira-kira mau konsultasi apa nih soal peruntungan di tahun 2022. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak ya Mbak Dani, sumpah seru banget. Terima kasih. Kasih juga ya teman-teman yang sudah bergabung. Jadi akhir kata aku ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya tadi sempat ada sedikit kendala teknis atau jaringan, tapi teman-teman di sini luar biasa banget. Kak Dani juga oke banget. Jadi terima kasih, sampai jumpa. Dadah.